tanamannya bagus, tidak ada yang dimakan hama ya, tidak lubang-lubang. Pakai inseknya apa Pak? Halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya ya di Dunia Tani. Oke sahabat tani, sebelum kita lanjut ke pembahasan video, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Oke, di kesempatan video kali ini ya, Dunia Tani akan bagikan yaitu tanaman sawi yang ada di perkarangan belakang rumah. Jadi tidak sawi saja ya teman-teman maupun sahabat tani. Ada tomat, ada daun bawang, dan juga ada daun Cina. Bisa disebut kalau di Indonesia namanya adalah kucai itu ya. Nah seperti ini daun bawang ini yang baru saya tanam ya, sekitar umur 2 minggu. Dan ini tomatnya teman-teman, itu sudah berumur 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu. Nah oke, simak saja video kali ini sampai selesai agar apa? Teman-teman mendapat manfaatnya dan tidak sia-sia menonton video kali ini. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya akan panen dulu daun bawangnya teman-teman ya. Nah, jadi yang layak dikonsumsi kita ambil, yang tidak layak kita jadikan pupuk, jadikan kompos itu ya. Oke, di beberapa hari video yang lalu itu ada salah satu video Dunia Tani yang view-nya lumayan ya teman-teman, tapi banyak sekali tugasnya. Tugasnya apa? Pertanyaan. Nah, pertanyaannya apa saja? Banyak sekali ya. Mohon bersabar untuk dijawab ya teman-teman ya. Nanti akan saya jawab melalui video ini. Video selanjutnya juga akan saya jawab tentang pertanyaan-pertanyaan teman-teman maupun sahabat tani. Banyak sekali pertanyaan dari cabai saya mengalami intinya banyak hamanya. Jadi untuk pertanyaannya itu cabai, pohon cabainya subur, bunganya banyak, buahnya banyak, tapi setelah setelah buah itu banyak sekali terkena lalat buah. Gimana cara mengatasinya itu kan ya. Ya kalau ngomong sih bisa teman-teman ya, tapi kalau tidak tanpa ada buktinya nanti dibilang omong kosong. Nanti akan saya kasih tunjuk buktinya gimana cara untuk mengatasi hama lalat buah. Itu sangat simpel sekali ya. Kita tidak pernah menggunakan insek maupun obat kimia ya, atau bahan aktif, itu tidak, karena Dunia Tani menerapkan sistem organik. Nah untuk tanaman sawi maupun daun bawang maupun cabai tidak ada lubang ya. Kalau lubang daun itu ada teman-teman, 1-2 itu ada, tidak banyak ya. Tapi kalau memang bagus mulus, tidak ada yang lubang, nah itu yang perlu kita waspadai. Kenapa saya bilang harus diwaspadai itu kan? Jawabannya adalah yang menggunakan kimia atau tidak. Biasanya kalau menggunakan kimia, insek itu akan mulus, tidak ada cacat pada daun sawi itu ya teman-teman ya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi teman-teman maupun sahabat tani, ibu-ibu maupun bapak-bapak yang sering beli sayuran yang ada di pasar. Jangan mencari yang bagus mulus, warnanya cerah itu ya. Itu tentu saja belum tentu sehat tuh. Tapi pilihlah daun yang ada lubang, karena itu bertanda tanaman itu, sayuran itu sehat teman-teman ya. Ya, oke, kita lanjut lagi, kita panen dulu teman-teman ya. Dan daun bawang Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah ini memang sudah berumur 3 bulanan teman-teman ya. Memang sudah waktunya Dunia Tani akan pugar lagi, karena banyak sekali anakannya teman-teman ya. Awalnya hanya 1 rumpun, tapi sekarang sudah banyak sekali. Itu sudah waktunya dipugar. Nah tapi Dunia Tani tidak pugar, karena apa? Di bulan Oktober ini ya, bulan Oktober ini memasuki musim hujan. Jadi untuk menanam daun bawang di dataran rendah itu banyak sekali kendalanya nanti. Jadi solusinya Dunia Tani akan panen, saya cabut ya teman-teman ya semua. Nanti akan saya simpan dan saya tanam di rotasi berikutnya di sekitar bulan 12 sampai bulan 1 tuh. Karena sudah mulai memasuki musim kemarau. Jadi untuk di dataran rendah ini memang paling bagus menanam itu di musim kemarau, bukan di musim penghujan. Kalau di musim penghujan itu biasanya orang-orang menanam di lahan
tada hujan itu. Nah, kenapa Dunia Tani senang sekali menanam di musim kemarau ya. Jadi musim kemarau ini sebenarnya bukan bukan hambatan teman-teman untuk kita bertani di dataran rendah, tapi ya suatu ya intinya untuk di musim kemarau itu para petani maupun teman-teman sahabat tani yang ada di dataran rendah itu bisa menanam sampai hasilnya bagus ya. Beda dengan musim penghujan. Kalau musim penghujan nanti ya, kalau kita tanam apapun di dataran rendah itu akan hasilnya akan jelek. Itu pasti teman-teman. Karena apa? Karena kelembapan tanah terlalu tinggi. Itu alasannya itu. Beda dengan di dataran seperti pegunungan, dataran tinggi ya. Seperti lahan tada hujan. Karena apa? Di situ air pasti akan mengalir ke bawahnya terlalu cepat ya, terlalu cepat sekali meresapnya, cepat sekali ke bawahnya. Jadi untuk kelembapan tanah itu stabil ya. Jadi yang di dataran tinggi dan di dataran rendah itu semuanya sebenarnya menguntungkan dan ada masanya sendiri-sendiri. Untuk panen rayanya itu ada masanya sendiri-sendiri. Oke, di video kemarin ya Dunia Tani sudah kasih tunjuk sawi yang gimo-gimoy ya. Dan sekarang ini adalah perawatannya teman-teman. Jadi perawatannya sangat mudah sekali ya. Kita buangi untuk daun tuanya yang bawah agar kelihatan sawi itu segar terus ya. Sawi itu bagus terus. Nah, jadi seperti itu untuk perawatan sawinya. Dan sawi Dunia Tani yang ada di perkarangan belakang rumah ini itu sudah berumur 1 bulan teman-teman. Memang waktunya panen, cuman tidak dipanen. Kenapa? Karena Dunia Tani menyisakan. Biasanya teman-teman maupun sahabat-sahabat tani yang ada di tempat Dunia Tani ini ya, itu sering beli teman-teman ya, beli daun bawang maupun beli sawinya. Makanya saya tidak panen sekaligus langsung. Tuh. Oke, dari sini paham ya. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman maupun sahabat tani, sabar menunggu ya. Untuk videonya nanti akan saya buatkan cara mengatasinya. Nah, untuk cara mengatasi daun cabai yang keriting, kita lanjut ke poin ketiga. Nah, poin ketiga apa Pak? Jadi ada yang berkomentar salah satu video Dunia Tani tentang daun keriting ya, cara mengatasinya. Itu mudah sekali teman-teman ya, mudah sekali. Nah, sebelum kita mengatasi daun keriting, itu kita lihat faktornya apa, penyebabnya apa. Ya, dikarenakan kutu kah, dikarenakan virus kah, atau dikarenakan bawaan dari bibit itu. Karena beda sekali ya teman, banyak sekali perbedaannya. Kalau disebabkan oleh kutu, biasanya di balik daun yang keriting itu ada hewannya teman-teman ya. Kalau disebabkan karena faktor genetik ya, ini kan beda lagi, karena faktor genetik ini bawaan dari kecil. Beda dengan waktu tumbuh itu bagus ya, waktu tumbuh bagus. Nah, setelah masa generatif itu mengalami keriting. Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam lagi. Itu disebabkan virus atau kutu. Di situ nanti ada 2 pertanyaan itu teman-teman ya. Tapi kalau masa dari genetik itu sudah bawaan dari kecil. Nah, biasanya kalau faktor virus itu mudah sekali untuk mengatasinya. Jadi cara mengatasinya gimana Pak? Cara mengatasinya dengan cara bawah pangkal tanaman cabai kita gali sedikit, kita masukkan dengan abu dapur, abu bakaran kayu teman-teman ya. Lalu kita tutup lagi dengan tanah. Ya, mudah-mudahan itu juga berhasil, karena Dunia Tani juga sering melakukan seperti itu yang disebabkan oleh virus itu ya. Kalau disebabkan oleh kutu, memang Dunia Tani sejauh ini belum mengalami ya teman-teman, karena kutu daun di sini kayaknya tidak ada ya, tidak ada memang. Ya ada, tapi ya enggak sebanyak yang teman-teman alami itu ya. Oke, dari sini sudah paham ya, sudah bisa diambil sisi positif poinnya teman-teman ya.
Dan saya kasih tunjuk hasil panennya daun bawangnya seperti apa. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Lumayan lah. Ini untuk keperluan rumah tangga ya, jangan cukup ya. Dan ini tanaman oyong dunia tani, tanaman ya oyong ya, yang waktu itu saya ambil daunnya untuk pupuk POC. Sekarang sudah mulai tumbuh lagi, ada teman-temannya. Tuh. Oke, ini sawinya. Jadi ada yang dimakan hama juga teman-teman ya, tidak mulus seperti teman-teman kira. Ada juga yang dimakan hama. Oke, ini daun bawang yang sudah lama sekali. Nah, kelihatan subur sebenarnya teman-teman ya, cuman sudah tua, banyak anakannya, itu daunnya mengecil ya. Memang waktunya untuk kita bugar, kita tanam lagi ulang. Oke, dari sini paham ya. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton sejauh ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman maupun sahabat tani, terutama bagi warga perkotaan ya, seperti Jakarta. Ini kan lahannya sempit, bahkan tidak ada lahan untuk cara bercocok tanam. Kita bisa memanfaatkan perkarangan ya. Perkarangan kita bisa menanam di situ dengan cara pakai galon bekas kah, pakai media-media seperti bahan bekas kah, bisa juga teman-teman ya. Dan ini adalah yang baru saya tanam 1 hari yang lalu teman-teman, daun bawang ini. Oke, seperti ini. Jadi hanya 1 saja saya tanam, tapi bisa menjadi banyak sekali. Untuk struktur tanah di sini memang bagus teman-teman ya. Ini karena sudah sering saya menggunakan bahan organik, jadi kelihatan bagus sekali. Bahkan beberapa hari yang lalu video dunia tani ada yang berkomentar, itu kompos apa tanah Pak, itu kan ya. Ini tanah, saya perjelas lagi, ini adalah tanah. Oke, itu saja saya bagikan, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman maupun sahabat tani. Bila ada salah kata ya mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Nah, jika ada kekurangannya juga monggo berkomentar di kolom komentar, nanti akan saya perbaiki lagi teman-teman ya. Jadi ini aktivitas saya menanam di perkarangan belakang rumah. Dan ini adalah tanaman yang saya bilang di awal tadi, daun Cina maupun kucai ya. Ini sudah lama tidak dipanen teman-teman. Ini enak dibuat sop, dibuat gorengan ya, itu enak sekali. Biasanya dibutuhkan para penjual gorengan. Oke, saya akhiri video kali ini ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang pertanian ya teman-teman ya. Oh iya, lupa. Ini saya kasih tunjuk dulu tanaman tomat dunia tani. Di sini ada 2 jenis tanaman tomat. Jadi tomat ini ada yang sebelah sini itu adalah tomat cherry, dan yang sebelah kanan dunia tani itu adalah tomat sayur teman-teman ya. Kenapa saya menanam 2 varietas? Tuh. Ada alasan tersendiri kenapa saya menanam 2 varietas. Yang pertama untuk menciptakan bibit varietas baru ya teman-teman ya, karena penyerbukannya ini nanti kan saya kawinkan dengan tomat cherry dan tomat sayur. Oke, itu saja ya, semoga bermanfaat video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya akhiri, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa ya. Jangan lupa ya, jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting sekali teman-teman ya. Karena banyak sekali biasanya warga perkotaan ini mudah sekali terkena penyakit yang aneh-aneh. Karena apa? Dari pola makan biasanya katanya sehat tapi belum tentu sehat. Oke, itu saja ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai selesai.